Selamat datang teman-teman. Di episode kali ini kita akan membahas Meksiko, sebuah negara yang nggak cuman kaya budaya, tapi juga penuh misteri dan cerita menarik. Dari sejarah panjang peradaban Aztec dan Maya hingga masa modern yang sering kita dengar lewat berita kartel narkoba. Tapi jangan salah, Meksiko lebih dari sekadar kontroversi itu. Yuk, kita jelajahi negara yang satu ini. Kalau kita lihat di peta, Meksiko ini ada di bagian selatan Amerika Utara. Negara ini berbatasan langsung dengan Amerika Serikat di utara, Guatemala, dan Belize di selatan, serta memiliki garis pantai yang membentang lebih dari 2.900 km di Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Dengan populasi sekitar 130 juta jiwa, Meksiko adalah negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Mayoritas penduduknya adalah mestizo, campuran antara penduduk asli dan Eropa, tapi ada juga suku-suku asli seperti Maya, Nahua, Zapotec, dan Mixtec yang sampai sekarang mempertahankan tradisi mereka. Bahkan ada lebih dari 60 kelompok etnis di Meksiko yang berbicara lebih dari 60 bahasa asli. Meski mayoritas berbicara bahasa Spanyol. Meksiko punya sejarah yang sangat kaya. Sebelum kedatangan orang Eropa, negara ini adalah rumah bagi beberapa peradaban besar, seperti Olmec, Maya, dan Aztec. Suku Maya, misalnya, terkenal dengan kalender mereka yang sangat akurat dan piramida megah seperti yang ada di Chichen Itza. Tapi semuanya berubah ketika Hernán Cortés dan para konkistador datang pada tahun 1519. Dengan bantuan senjata modern, penyakit, dan politik licik, mereka berhasil menaklukkan Aztec hanya dalam waktu 2 tahun. Lalu Meksiko menjadi koloni Spanyol selama hampir 300 tahun. Setelah hampir 3 abad dijajah Spanyol, Meksiko akhirnya mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1821. Tentu saja proses ini nggak mudah, banyak perjuangan dan darah yang tumpah. Salah satu tokoh utama dalam pergerakan ini adalah Miguel Hidalgo, seorang pendeta yang memimpin Grito de Dolores pada tahun 1810, yang menandakan awal perjuangan kemerdekaan Meksiko. Perang kemerdekaan ini berlangsung hampir 11 tahun sebelum Meksiko resmi bebas dari kekuasaan Spanyol. Dan sejak saat itu, Meksiko telah berjuang untuk menemukan identitasnya sebagai negara merdeka. Meksiko merupakan negara republik federal yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih setiap 6 tahun sekali tanpa adanya pemilihan kembali. Selain presiden, Meksiko juga memiliki senat dan dewan deputi sebagai bagian dari sistem pemerintahan mereka yang demokratis. Namun, meskipun sudah merdeka lebih dari 200 tahun, masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kekerasan masih menjadi tantangan besar bagi negara ini. Seperti yang sudah kalian duga, mayoritas orang Meksiko beragama Katolik, sekitar 77% dari total populasi. Agama ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari perayaan Dia de los Muertos hingga perayaan-perayaan keagamaan seperti Paskah dan Natal. Namun, meskipun Katolik adalah agama dominan, tradisi suku asli seperti kepercayaan Maya dan Aztec masih ada, terutama di daerah pedesaan. Banyak orang yang tetap mempraktikkan kepercayaan lama mereka, meski seringkali diintegrasikan dengan ajaran Katolik. Sekarang, mari kita bahas salah satu masalah terbesar di Meksiko, kartel narkoba. Meksiko adalah salah satu penghasil dan transit utama narkoba seperti kokain, heroin, dan metamfetamin. Salah satu kartel yang paling terkenal adalah kartel Sinaloa yang dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman. Persaingan antar kartel ini telah menyebabkan banyak kekerasan dan konflik yang merenggut ribuan nyawa setiap tahunnya.
Tapi Meksiko nggak cuma dikenal karena kartelnya. Negara ini juga berjuang keras untuk memberantas kejahatan terorganisir dengan berbagai upaya, meskipun hasilnya masih jauh dari harapan. Meksiko bukan cuma terkenal karena kartelnya, tetapi juga budaya yang kaya. Salah satu hal yang nggak bisa dipisahkan dari Meksiko adalah makanan. Meksiko punya kuliner yang beragam dan kaya rasa, dari taco, tamales, enchiladas, hingga guacamole yang sudah mendunia. Selain itu, Meksiko juga punya Dia de los Muertos, yang sudah menjadi warisan budaya dunia. Perayaan ini merupakan cara orang Meksiko menghormati dan mengenang orang-orang yang telah meninggal dengan cara yang sangat meriah dan penuh warna. Meksiko juga punya kontribusi besar dalam berbagai bidang. Dalam dunia seni, misalnya, Frida Kahlo dan Diego Rivera menjadi ikon dunia berkat lukisan mereka yang mendalam dan penuh makna. Selain itu, dalam dunia ilmu pengetahuan, Meksiko juga memiliki ilmuwan terkemuka yang telah berkontribusi pada pengembangan teknologi, kedokteran, dan lingkungan. Meksiko juga aktif dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti perjanjian NAFTA yang membantu hubungan perdagangan dengan negara tetangga, terutama dengan Amerika Serikat dan Kanada. Ngomongin olahraga, pasti nggak asing kan dengan lucha libre, alias gulat tradisional Meksiko. Maskot dari olahraga ini adalah petarung-petarung dengan topeng ikonik. Selain itu, Meksiko juga memiliki sejarah panjang di dunia sepak bola, dengan tim nasional yang selalu tampil kuat di Piala Dunia. Tak ketinggalan petinju-petinju legendaris seperti Canelo Alvarez, yang sudah membawa nama Meksiko ke kancah internasional. Dan itu dia sekilas tentang Meksiko, sebuah negara yang penuh dengan budaya, sejarah, dan tantangan. Meski menghadapi berbagai masalah, Meksiko tetap tegak berdiri dengan tradisi dan semangat juang yang luar biasa. Jadi, teman-teman, jangan cuma lihat Meksiko dari sisi negatifnya aja, karena banyak hal indah yang bisa kita pelajari dari negara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.